mengenalnya melalui pemilihan ataupun melalui pemanggilan Petrus menjadi murid Tuhan Yesus yang pertama. Sebenarnya nama aslinya bukan Petrus. Dia sebenarnya diberi nama Simon. Simon itu bahasa Yunani-nya. Tapi kalau bahasa aslinya yaitu Ibrani adalah Simeon, yang berarti mendengar. Tetapi kemudian kalau kita baca atau kita lihat pada Markus 3 ayat 16, saat pemilihan para murid, Simon atau Simeon ini tidak lagi dipanggil dengan nama itu, tapi Yesus memanggilnya dengan nama yang baru, yaitu Petrus. Itu dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Indonesia Petrus, yang artinya batu karang. Dan dari sebutan nama-nama itu ia lebih sering disapa atau lebih tenar akhirnya dengan nama Petrus. Ketong kadang suka bikin ketong nama lebih tenar, tapi ini nama yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya. Kalau ketong sonde, iko nama karang-karang nama yang keren apa, ketong bikin itu nama. Ada banyak sekali beta perkunjungan di rayon-rayon, baru ternyata ada di beberapa rayon yang pakai nama gaul. Bisa sebut dari sini, nanti itu orang dari sini. Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Petrus pun menyapa 5 jemaat. Dalam bacaan kita, dia menyapa 5 jemaat, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga di Bitinia. Kekasih-kekasih Tuhan, surat ini ditulis oleh Petrus ketika ia berada di Roma. Dan keadaan Roma pada waktu itu bagi orang Kristen adalah suatu keadaan yang penuh dengan berbagai ancaman, yang penuh dengan berbagai penganiayaan. Petrus menulis surat ini sekitar tahun 62 sampai dengan tahun 64 Masehi. Dan di tahun-tahun itu merupakan tahun masa jayanya Kaisar Nero. Siapa yang saya kenal Kaisar Nero? Kalau belajar sejarah, kita akan tahu karakter atau tabiat seperti apa Kaisar Nero itu. Seorang kaisar yang terkenal dengan kekejamannya. Seorang kaisar yang sangat sadis, yang melakukan pembunuhan, terutama pembunuhan terhadap orang-orang Kristen yang hidup pada zaman itu, khususnya di Roma. Bahkan sempat terkenal di Roma ketika pembakaran Yerusalem, orang-orang Yerusalem. Mereka menyebutnya sebagai obor berjalan. Kenapa obor berjalan, Bapak Mama? Karena pada waktu itu Kaisar Nero taruh minyak di atas kepala setiap orang Kristen, lalu dia membakar kepala-kepala orang-orang Kristen. Semua orang lari terbiru-biru. Kalau hanya kepala yang menyala, sama ke obor, jadi istilah obor di Yerusalem karena peristiwa itu. Terlalu sadis dan sangat kejam. Jadi coba kita bayangkan Bapak Mama saudara-saudari, situasi orang Kristen saat surat pertama Petrus ini ditulis. Situasi yang begitu mencekam, situasi yang begitu mengerikan. Saya pernah membaca tentang kisah penganiayaan orang Kristen di masa-masa itu. Tapi yang herannya Bapak Mama saudara-saudariku, semakin orang Kristen diserang, semakin banyak orang Kristen berkembang. Istilah bilang, semakin dihambat, semakin merambat. Mengapa Bapak Mama? Karena banyak yang menyaksikan saat orang Kristen diikat, saat mereka siap bertarung dengan singa atau binatang buas lainnya,
itu bukannya ketakutan, tapi justru mereka memuji Allah. Mereka mengagungkan Tuhan dalam arena pertarungan itu. Salah satu hukuman atau bentuk penganiayaan dari Kaisar Nero adalah kasih masuk orang Kristen dalam satu arena, lalu kasih lepas binatang buas, tangan diikat, binatang buas dilepas, lalu membiarkan binatang buas itu menyerang orang Kristen. Tapi justru pada waktu itu mereka terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Hal ini membuat orang yang melihat menjadi terkejut. Kenapa kodong mengalami penganiayaan yang begitu hebat? Tidak ada rasa ketakutan sedikit pun, tapi justru keberanian dengan terus memuji Tuhan yang selalu dipancarkan oleh orang Kristen. Hal inilah yang membuat banyak orang bertobat. Ada pertobatan baru. Mereka melihat bahwa orang Kristen memiliki Tuhan yang luar biasa. Orang Kristen dalam keadaan apapun, dia tetap mengimani Tuhan sebagai Yesus, sebagai Juru Selamat. Itulah yang membuat banyak sekali orang bertobat. Itu sebabnya kita lihat darah para martir pada waktu itu justru menyuburkan bertumbuhnya orang Kristen. Semakin banyak orang Kristen menumpahkan darahnya, semakin bertumbuh atau semakin bertambah banyak jumlah orang Kristen pada waktu itu. Padahal itu ada di zaman Kaisar Nero yang sangat kejam. Jadi kita dapat bayangkan surat ini ditulis dalam masa, dalam keadaan, dalam situasi yang benar-benar mengalami tekanan, penganiayaan, dan pembunuhan. Jemaat hidup dalam situasi yang mengancam nyawa mereka. Dan Petrus menulis surat ini dengan tujuan untuk menopang mereka, untuk menguatkan mereka, untuk memberikan pengharapan iman. Biar orang Kristen pada waktu itu tidak mengalami kejatuhan, walaupun kenyataan kengerian sedang mereka alami. Bahkan Petrus mengatakan bahwa orang Kristen penerima surat pertama Petrus adalah mereka yang dipilih, mereka yang dikhususkan, mereka yang ditebus. Mereka adalah pribadi yang akan diselamatkan oleh Allah. Petrus mengawali suratnya dengan kata-kata itu. Awalan surat yang menyejukkan hati. Awalan surat yang membawa semangat bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Itu kalau kita baca dalam ayat yang kedua. Secara tidak langsung Petrus mau bilang, kalian ini spesial. Kalian ini selalu di hati Tuhan. Di mata Tuhan kalian sangat berharga dan sangat dikhususkan. Karena darah ini terpercik untuk kalian. Tuhan sengaja memilih kalian untuk ditebus, untuk diselamatkan. Sekali lagi suatu pembukaan surat yang sangat menarik di tengah penderitaan yang sedang mereka alami. Namun dalam penderitaan yang sedang mereka alami, Petrus menguatkan iman jemaat dengan terus memberikan pengharapan. Apa bunyi pengharapan itu, Bapak Mama? Kita dapat baca dalam ayat 3 dan ayat 4. Bahwa melalui percikan darah engkau mengalami kelahiran kembali. Hidupmu diperbaharui untuk beroleh pengharapan. Suatu kata-kata motivasi bagi orang-orang Kristen yang ada dalam tekanan yang sangat memberatkan. Bahwa ada keselamatan yang nanti akan kamu peroleh. Jadi saat mereka mengalami penderitaan karena penganiayaan
penganiayaan yang terjadi, mereka mengingat surat ini. Jadi dong baca habis ini surat, dong ingat terus isi surat ini. Surat yang memotivasi mereka, surat yang menyemangati mereka, surat yang terus memberikan semangat dan pengharapan untuk mereka. Bahwa semuanya yang dialami, kamu akan menerima dan mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan di sini bukanlah mereka akan selamat dari terjaman singa atau binatang buas yang ada di depan mata mereka, bukan. Singa ada di depan mata, namun selamat karena bukan keselamatan mereka akan terbebas dari penganiayaan. Kaisar Nero masih memerintah pada waktu itu, tidak mungkin akan memperoleh selamat. Tapi keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah secara eskatologis atau sesuatu yang akan datang. Bukan sekarang keselamatan itu yang kami peroleh, tapi nanti dalam kehidupan kekekalan, keselamatan itulah yang akan kamu peroleh. Nah, kalau bicara nanti, itu berarti kita bicara juga soal iman. Jadi Petrus mau mengimbangi derita selama ada di dunia dengan janji masa depan yang nantinya akan mereka dapat. Kamu menderita sekarang memang, tetapi di kemudian hari kamu akan memperoleh keselamatan. Petrus terus membangun kepercayaan akan sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang belum tentu ada, merupakan sesuatu hal yang tidak mudah meyakinkan orang. Dia menderita, mengalami penganiayaan, lalu Petrus bilang, tahanlah dan berjuanglah, karena di depan nanti ada keselamatan. Kalau orang yang tidak beriman, dia berdoa omong apa? Sekarang beta ada setengah mati, malu suruh beta bertahan. Hanya dengan iman saja orang bisa bertahan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Hal itu hanya bisa direspon dengan kekuatan iman yang luar biasa. Maka di tengah penderitaan dan kekacauan hidup, Petrus bilang modalnya hanya satu, yaitu iman. Jangan pernah menyangkali iman. Jangan pernah ragu dengan iman kepada Tuhan tentang janji keselamatan itu. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih, kondisi sulit yang dialami oleh jemaat pertama yang disebutkan dalam bacaan kita ternyata mesti direspon juga dengan sukacita. Nah, ini yang soal juga. Sedang mengalami tekanan, sedang mengalami penganiayaan, sedang mengalami persoalan, tapi disuruh bergembiralah. Dalam ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Ini menarik sekali, kekasih Tuhan. Ketika mereka ditindas dan dianiaya, bahkan dibakar, mereka harus membangun rasa itu dengan semangat dan sukacita. Itu yang istilah orang bilang, hati yang gembira adalah obat. Bergembiralah, kamu akan terlepas dari segala beban hidup. Dan memang sangat penting untuk membangun semangat dari diri sendiri. Bergembira di sini yang dimaksud bukan cuma ketawa-ketawa di saudara, ujung pohon juga ketawa-ketawa, tidak. Bersukacitalah di dalam Tuhan dengan segala keadaan kita, baik atau tidak baik waktunya, keadaannya, bersukacita. Dan sukacita itu bukan orang lain yang pancarkan untuk kita. Sukacita, kegembiraan itu harus muncul dari dalam diri kita. Diri kita lah
yang membangun rasa sukacita itu. Orang lain boleh kasih kuat ketong, tapi kalau ketong sendiri sudah kuat percuma. Ketong menangis, orang lain boleh bujuk, tapi kalau ketong buka air mata main jatuh terus dari diri sendiri bilang saudara kita nangis, lu mau bujuk pakai uang 100.000 jadi air mata sama kembali. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Jadi Petrus bilang, kalau kamu mengalami semuanya itu, meresponlah dengan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa harus bersukacita? Ayat 7 menjawabnya. Untuk mengingatkan bahwa apa yang engkau alami dalam dunia ini adalah ujian iman untuk menyaring mana yang murni, mana yang benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh, atau mana yang hanya ikut-ikutan saja. Orang yang kalau hanya ikut-ikut saat mengalami tantangan dia akan kuat, dia akan cepat rapuh, dia akan cepat lari. Orang kuat bilang paling cepat kabur. Petrus bilang, pencobaan yang kamu alami ini, penindasan dan maut yang di depan mata itu, diizinkan Tuhan untuk menguji sejauh mana iman percaya, sejauh mana pengharapan umat pada waktu itu. Bahkan di ayat 9 jelas bahwa ketika kamu merespon dengan iman dan sukacita, maka keselamatan telah menjadi bagian dalam hidupmu. Ini sesuatu yang luar biasa. Keselamatan akan kita peroleh. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, betapa bersyukurnya kita menjadi orang percaya. Oleh karena ternyata sejak awal kita semua telah ditentukan untuk diselamatkan. Kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan sejak awal sudah membawa kita kepada keselamatan hidup. Tapi yang harus tetap ketong respon adalah dengan pengharapan iman yang sungguh, yang total, bukan beriman setengah-setengah. Percaya Tuhan, maka percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh, menaruh pengharapan dengan sungguh-sungguh, sekalipun kita tidak melihat bahwa kekristenan bukanlah suatu kebetulan. Kekristenan itu bukan kebetulan. Kita dipilih secara khusus, dan itulah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Kita dipilih secara khusus untuk diselamatkan. Karena itu, kokohkanlah imanmu, pertahankanlah imanmu, dan jangan pernah goyah sekalipun ada begitu banyak persoalan. Siapa yang sebenarnya ada persoalan dalam hidup? Seulang-ulang kali beta bilang, soalnya ada satu manusia yang soalnya ada persoalan dan pergumulan dalam hidup. Tapi jangan persoalan membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kita, memampukan kita melewati dan menghadapi setiap persoalan hidup. Jangan pernah kita tergiur dengan berbagai iming-iming. Sekarang banyak orang Kristen lari meninggalkan iman percayanya hanya dengan 5 liter minyak dan telur 1 ragi 1 dos, beras 5 kilo. Banyak anak-anak muda yang meninggalkan iman percayanya, menyangkali dan menggadaikan Tuhannya hanya karena persoalan cinta. Bayangkan ketika kita kehilangan pengharapan, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita berpaling dari iman kita kepada Tuhan, ketika salib itu kita buang, ketika keselamatan itu kita abaikan,
betapa ruginya kita nanti dalam kehidupan kekekalan nanti. Keselamatan tidak akan kita peroleh. Seorang bapak gereja, saya lupa namanya, dia pernah mengatakan begini, bahwa ketika Petrus pun ditangkap, dia pernah menuliskan bahwa ketika Petrus pun ditangkap dan disalib, Petrus bilang, saya mau mati seperti Tuhan saya. Tetapi saya tidak layak mati seperti model Tuhan saya. Maka kalau mau salibkan saya, maka salibkanlah secara terbalik. Kepala di bawah, kaki yang di atas. Karena saya tidak layak seperti Tuhan. Sampai detik terakhir Petrus tetap percaya. Petrus tetap berpengharapan dan tetap mengasihi Tuhan. Jadi Petrus menulis surat ini bukan hanya sekedar dia tulis saja Bapak-Bapak, tapi dia membuktikan lewat dirinya. Dia mempraktikkan itu melalui dirinya, bahwa sampai akhir hidupnya dia tetap membuktikan kemurnian iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa keselamatan telah dia peroleh. Jadi di sini Bapak Mama saudara-saudariku, saya mau bilang bahwa persoalan-persoalan yang kita alami apapun itu, berat atau ringan, gampang atau sulit, itu merupakan bagian dari proses Tuhan terhadap diri kita. Proses itulah yang akan membuktikan kemurnian iman kita. Proses itulah yang membuat apakah kamu tetap punya pengharapan kepada Tuhan atau tidak. Proses itulah yang menguji iman kita. Apakah kita sedang gagal dalam bisnis, belum mendapatkan pekerjaan, ekonomi yang morat-marit, persoalan di dalam rumah tangga, masa depan anak-anak yang sedang terganggu. Apapun itu, tetaplah percaya, ini ujian iman. Sejauh mana kita tetap tunduk pada kuasa dan otoritas Tuhan. Segala bentuk badai pasti akan berlalu. Apapun badai itu, pasti akan berlalu. Kalau toh badai itu belum berlalu, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sedang merendah hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus ada berjalan bersama dengan kita di tengah-tengah badai, sekeras apapun badai. COVID yang begitu keras, kita mampu melewatinya. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita dalam badai itu. Saya percaya dengan iman saya bahwa saya tidak pernah salah dalam beriman kepada Tuhan. Karena itu kita juga harus demikian seperti Petrus. Tidak pernah salah dalam beriman, tidak pernah salah dalam berpengharapan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari dengan menjaga kemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat berjuang di tengah pergumulan, selamat berpengharapan dan terus beriman di tengah-tengah persoalan hidup yang tidak mudah. Tuhan beserta kita semua. Amin. Kita mendengarkan pujian solo dari Ibu Kristina Rizky.